Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Lesion Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Video ini sebetulnya adalah video impromptu yang tiba-tiba aku terpanggil untuk pengen buat video ini. Jujur aku nggak tahu siapa aja yang nanti mungkin akan nonton video ini. Tapi sama seperti judul yang sudah kalian lihat, kita kali ini akan bahas tentang apa yang mungkin teman-teman bisa lakukan kalau kamu ingin memperbaiki kondisi karir kamu, kondisi keuangan dan kondisi finansial kamu untuk bisa jadi lebih kaya raya. Tapi sebelumnya aku buat video ini bukan mau untuk buat kalian jadi hanya terobsesi pada uang atau terobsesi pada harta saja. Tapi let's see, apakah mungkin ada yang masih jadi blockages atau apa yang masih menghambat kamu untuk bisa memanifestasikan kestabilan finansial, kecukupan, dan lain sebagainya secara materi ya. Dan sebelumnya juga perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti kalau nanti kamu rasa pesannya nggak terlalu resonate buat kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin video ini memang bukan buat kamu. Silakan nonton video-video lain dari Lesion Precious yang bisa kamu temukan di akun Instagram, akun YouTube, atau akun TikToknya Lesion Precious juga. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Linknya atau username-nya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Dan di depan mata kalian tuh saat ini ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu mainan masak-masakan just because, karena aku pengen aja. Dan ada telur, ada ayam, dan ada salmon. Kalau kamu tertarik untuk pilih lebih dari satu, nggak apa-apa. Mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu opsi kali ini. Tapi lagi-lagi aku ingatkan, ini general reading. Jadi kalau kamu rasa pesannya nggak terlalu resonate buat kamu, mungkin ini memang bukan buat kamu videonya gitu lah, ya. Dan teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, relax, tenang. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1. Sorry by the way, tanganku berplester karena beberapa hari lalu ada insiden kukuku patah dan celaka karena motong mangga. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, teluran, nomor 2, ayam, dan nomor 3, salmon. 1, telur, 2, ayam, 3, salmon. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang bisa dan perlu teman-teman lakukan agar kamu bisa lebih kaya raya. Oke, kalau kamu sudah memilih yang mana yang mungkin lebih memanggil kamu menurut intuisi kamu antara telur, ayam, dan salmon, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1 alias telur. Untuk teman-teman yang pilih telur, kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang mungkin perlu teman-teman lakukan agar kamu bisa lebih kaya raya. Apa yang mungkin perlu teman-teman lakukan agar kalian yang pilih opsi nomor 1 bisa lebih kaya raya. Ten of Cups, Page of Swords, Eight of Pentacles, bottom of the deck ada di Emperor. Oke. Learn to take control of your own life, of your own finances, and be responsible of maybe your career, your life path, and your decisions. Entah kenapa banyak di antara kalian yang pilih nomor 1 yang aku rasakan kalian ini mungkin breadwinner ya, atau maksudku breadwinner itu kalian itu mungkin salah satu tulang punggung keluargamu, atau banyak orang yang sebetulnya bergantung sama kamu. Entah kamu itu bos, atasan, atau kamu punya posisi, kamu punya jabatan, atau kalaupun kamu entrepreneur, ada orang yang bergantung sama kamu. Entah itu bawahan kamu, asisten kamu yang perlu kamu gaji, atau memang kalian itu masih perlu atau masih butuh untuk bantu-bantu kondisi keuangan, kondisi finansial keluargamu dalam cara apapun. Tapi
Em, Kalian ini kadang kamu tuh tipikal orang-orang yang sangat-sangat bertanggung jawab. Kamu tipikal orang-orang yang em, kalau kamu udah punya target atau kalau kamu udah punya goals, ya kamu akan mengusahakan segala cara untuk memperjuangkan target atau goalsmu itu. Kamu akan mengusahakan segala cara agar harapan kamu bisa terwujud. Tapi kadang kalian yang pilih nomor satu ini, yang pilih telur, kamu tuh bisa nggak enakan banget sama orang lain. Kamu bisa nggak enakan banget sama orang lain yang saking nggak enakannya, kamu rela mengorbankan dirimu demi orang lain. Misalnya kayak kamu punya gaji, ini contoh ya, dan ini general reading, tapi yang aku rasakan misalnya kayak kamu punya gaji, kamu baru digaji, kamu langsung kirim atau kasih semuanya ke pasangan kamu atau ke keluarga kamu atau ke orang tua kamu atau ke adik kamu, kakak kamu, adik siapapun lah. Terus ujung-ujungnya kamu baru memakai atau baru menggunakan sisanya buat kebutuhan kamu. Padahal itu hasil kerja keras kamu. Padahal itu hasil usaha kamu. Ibaratnya kamu ngerasa seakan kamu kerja keras sebagai kuda, tapi ujungnya kamu nggak bisa menikmati hasil kerja keras kamu. Aku nggak bisa bilang kalian itu pamrih, tapi aku pernah baca di satu buku ya, buku self improvement, buku psikologi. Tapi jujur aku agak lupa ini bukunya judulnya apa, karena aku bacanya juga agak lama. Dan itu aku bacanya e-book, mungkin bisa dicari lagi sih. Dan itu aku bacanya tahun lalu. Kalian tau gak lucunya apa? Tiba-tiba baterai kameraku tuh drain, bener-bener drain. Padahal sebelum aku rekam masih 2 baris, dan ini baru 7 menit kan. Ya kamu memaksakan diri kerja, berusaha, sampai juga kamu capek sendiri atau kamu pamrih sendiri. Di buku yang aku baca itu sebetulnya we have to learn how to pay ourselves too. Terlepas dari kita itu digaji atau kita yang menggaji orang lain, ada masanya kita juga harus ibaratnya membayar diri kita sendiri. Dengan gaji yang kita dapatkan atau pendapatan yang kita dapatkan, jangan lupa kita untuk membayar usaha kita sendiri. Membayarnya itu bisa untuk apa? Bisa beli misalnya kayak tertarik buat beli alat-alat bantu, misalnya tools atau alat-alat yang kamu tahu nanti bisa bermanfaat lagi buat kerjaan kamu. Misalnya kalau kayak kamu kayak aku content creator, ya kamu bisa bayar dirimu dengan kamu berusaha untuk nabung, beli kamera baru, beli laptop baru, beli gadget atau beli mikrofon baru. Atau kalau kamu misalnya content creator makeup, ya kamu bisa membayar dirimu dengan beli alat makeup yang kamu suka, beli eyeshadow atau beli lipstick yang kamu suka, untuk kamu membayar dirimu beli apa yang kamu mau, tapi sekaligus untuk berinvestasi. Teman-teman yang pilih nomor 1 nih, aku rasa kamu tuh bukannya buruk loh money managementnya, tapi semua kamu kasih ke orang lain, tapi kamunya nggak dapet apa-apa. Ujungnya kamu ngerasakan kamu depleted, kamu ngerasakan kamu capek, kamu ngerasakan kamu nggak punya gitu loh. Padahal yang bikin kamu nggak punya itu adalah satu, mental nggak enakan kamu, dan yang kedua, kalian tuh mungkin bertumbuh di lingkungan yang aku bisa bilang penganut poverty mindset, penganut punya mindset tuh kayak kurang. Entah kamunya pribadi yang berpikir apa yang sudah kamu dapatkan itu kurang, atau kamu bertumbuh di lingkungan yang dulu pas kamu kecil itu memang secara finansial tuh nggak terlalu mapan, nggak terlalu bagus. Atau walaupun kamu dan keluargamu punya, tapi orang tuamu mungkin tergolong pelit, atau orang tuamu tuh membuat kamu merasa kamu harus berjuang sendirian, dan ujungnya kamu ngerasa kamu baru bisa dapetin apa yang kamu mau ya ketika kamu gede, ketika kamu sudah dewasa. Dan banyak antara kalian juga yang aku rasa you use more of your money, kamu banyak menghabiskan uang kamu tuh untuk
mencari validasi. Mencari validasi atau mungkin mencari pujian atau mungkin mencari, you try to make yourself confident or be confident or seem confident. Padahal ya rasa percaya diri yang sejati, self-worth, kualitas diri, itu tidak selamanya hanya dinilai oleh harta atau materi. Jujur aku merasa tahun-tahun yang paling nomor satu tuh kalian sebetulnya sangat-sangat workaholic. Kalian sangat-sangat bertanggung jawab, kalian sangat-sangat bekerja keras. Tapi ya, entah pengalokasian dana kamu kurang bagus, money management kamu kurang bagus, karena dulunya kamu mungkin nggak ngerasa kamu nggak punya contoh, kamu ngerasa nggak punya role model untuk belajar gimana sih cara yang bagus buat ngelola keuangan, gimana cara yang bagus buat money management atau berinvestasi, atau gimana sih caranya agar kamu bisa tahu bakat kamu, talenta kamu, potensi kamu itu mau dialokasikan kemana atau mau dimonetize dalam cara apa. Kamu nggak punya role model, kamu nggak punya contoh, atau kamu yang terlanjur ngerasa kayak, kak aku capek kak, terlalu berjuang buat orang lain. Belajarlah untuk bisa setting boundaries, belajarlah untuk seperti aku bilang tadi, bayar dirimu sendiri, gaji dirimu sendiri, berikan hadiah, berikan reward buat dirimu sendiri, supaya kamu tahu toh itu hasil kerja keras kamu, itu hasil usaha kamu. Mungkin banyak di antara kalian yang memang mungkin ya perlu lagi untuk baca-baca atau belajar lagi tentang financial literacy, baca-baca atau belajar lagi tentang gimana sih cara mengelola keuangan dengan baik. Terus kamu mungkin belajar budgeting, kamu belajar mungkin belajar kalkulasi pengeluaran danamu atau alokasi uangmu, alokasi asetmu itu mau ditaruh kemana, mau dibawa kemana. Tapi yang pasti ya, because you guys need knowledge sih aku rasa. Kamu butuh ilmu, kamu butuh kesempatan dan ruang untuk kamu juga bisa mengeksplor dan mengimplementasikan ilmu yang kamu pelajari. Dan kalian yang pilih nomor 1 ini juga, aku rasa kamu perlu belajar untuk starting over atau memulai kembali. Terlepas dari berapapun usia kamu, berapapun umur kamu perlu memulai kembali atau starting over dalam konteks udah segala bentuk doktrin, segala bentuk pengalaman, segala bentuk pelajaran atau pengajaran-pengajaran, experience atau pengalaman-pengalaman dari masa lalu yang mungkin orang tuamu buat kamu berpikir kayak, oh jadi kaya itu dosa, atau oh punya uang banyak itu bisa jahat, atau oh orang kaya itu begini, orang kaya itu begitu. Dan itu bisa bikin kamu tuh juga punya mindset atau ketakutan tentang uang. Atau kamu berpikir, oh kalau aku punya uang ya aku harus bantu keluarga aku dulu, aku nggak boleh egois, aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu. Yang ujungnya aku rasa banyak di antara kalian yang kamu kerja atau kamu memaksakan diri untuk kerja keras sebagai kuda, tapi mental kamu tuh bukan belum mental yang aku bisa bilang abundantly blessed. Belum mental orang yang tahu gimana cara untuk mengelola berkat. Ujungnya malah apa? Kamu bisa hoarding. Kamu bisa misalnya kayak kamu beli barang-barang yang kamu nggak butuh, kamu beli apa yang kamu nggak butuh sebetulnya, beli banyak-banyak untuk mencari pujian atau mencari validasi, atau ya biar kelihatan ada, biar kelihatan punya. Tapi percaya sama aku, harta kekayaan yang sejati itu, walaupun ya uang, materi bisa membantu kita untuk bisa menikmati hidup dan melakukan apa yang kita mau, bahkan bisa membeli waktu gitu loh, untuk membuat hidup kita jadi lebih fleksibel. Tapi kalau kita nggak punya ilmu dan kita paham gimana cara untuk
mengolah dan mengelola bukan hanya uang tapi juga bakat, talenta, dan potensi yang kita miliki, itu semua pasti sia-sia. Belajar untuk bisa lebih percaya diri sama potensi kamu, bakat kamu, talenta kamu, apa yang mungkin bisa kamu usahakan, apa yang bisa kamu monetize, apa yang bisa kamu maksimalkan dalam hidup. Dan tanyakan ke dirimu, kalau misalnya ada satu hal yang aku tahu aku nggak dibayar tapi aku enjoy melakukan itu, apa yang mau aku lakukan? Karena aku rasa apapun jawabannya itu malah yang sebetulnya bisa membantu kamu untuk menarik lebih banyak rezeki, menarik lebih banyak abundance. And last but not least, aku pengen ngomong buat teman-teman yang pilih nomor 1. With everything that you have and everything that you don't have, learn to still be confident with who you are and of who you are. Dengan apapun yang kamu punya, dengan apapun yang kamu miliki atau apapun yang tidak kamu miliki, belajarlah untuk lebih bisa percaya diri pada apapun yang kamu punya atau tidak kamu miliki. Dengan siapa kamu, bukan hanya dengan apa kamu. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih telur atau yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa rasanya resonate, jangan lupa untuk kamu like, komen ke aku dong kalau misalnya kalian juga punya rekomendasi, saran ke depannya kira-kira Lesion Princess perlu buat konten apa lagi. Follow aku juga ya di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, kalau gitu karena nomor 1 sudah atau telur sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau teman-teman yang pilih paha ayam. Teman-teman yang pilih ayam, ayo kita coba cari tahu apa yang mungkin perlu teman-teman lakukan, distraksi. Apa yang mungkin perlu teman-teman lakukan agar kamu bisa kaya raya. What do they need to do to be richer? Oh, nice. 12 cups. That. 4 of Wands, percaya. Belajar percaya sama orang lain. Mungkin kamu akan ngerasa kayak nggak nyambung kali ya. Kita lagi bahas tentang karir, kita bahas tentang keuangan, gimana caranya lebih kaya, tapi kok jawabannya malah percaya sama orang lain. Karena mungkin ya di antara kalian ada yang pernah ditipu atau dimanfaatkan oleh teman. Kamu pernah merasa kamu ditipu atau dimanfaatkan oleh orang lain. Dan the sun reverse. Dan kamu tuh sulit banget buat buka hati, kamu sulit banget buat percaya sama orang, padahal mungkin pintu rezeki atau peluang rezeki kamu ya siapa tahu bisa muncul dari orang lain, bisa muncul dari teman, bisa muncul dari kolega, atau bisa muncul dari siapapun. Tapi karena kamu terlanjur gampang ngerasa nggak percaya sama orang lain, jatuh ayamnya. Karena kamu mungkin terlanjur ngerasa kayak susah banget buat kamu percaya sama orang lain, susah banget buat kamu buka hati sama orang lain, susah banget buat kamu ngerasa kayak enggak kok, enggak semua orang yang hadir dalam hidup kamu semuanya tujuannya cuma buat nyakitin kamu atau mengkhianati kamu. Dan aku bisa bilang rasa sulit buat kamu percaya itu yang menghambat berkat, menghambat rezeki, bikin kamu jauh dari kesempatan atau potensi atau peluang-peluang yang mungkin kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang ini bisa datang dari teman. Misalnya kayak teman kamu yang nawarin project baru, teman kamu yang nawarin kesempatan kerja baru, atau teman kamu atau pasangan kamu yang nawarin kamu kesempatan-kesempatan buat expanding atau berkembang, kesempatan-kesempatan buat bertumbuh, kesempatan-kesempatan mungkin juga buat kamu belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, entah itu pengalaman tentang kesuksesan atau pengalaman tentang kegagalan dari orang lain. Dan kalian yang pilih nomor 2 ini sebetulnya aku rasa mungkin kamu punya bakat-bakat yang belum terasah loh. Bakat-bakat yang masih terpendam. Entah itu bakat, misalnya bakat contoh ya, ini itu general reading. Dan sama aku juga merasa kayaknya yang pilih nomor 2 juga bisa banyak. Tapi kalian yang pilih ayam, mungkin kamu punya bakat-bakat kayak bakat menyanyi, bakat melukis, bakat menari, atau bakat seni, atau mungkin bakat untuk
menjadi pendengar yang baik, atau bakat untuk kamu bisa menjadi content creator juga, atau bakat untuk kamu bisa menjadi, let's say lah, banyak kok profesi-profesi yang mungkin kamu nggak pernah coba sebelumnya atau nggak pernah kebayang sebelumnya, tapi karena kamu nggak sadar dengan bakat itu, atau nggak ada orang yang bikin kamu aware, nggak ada orang yang bikin kamu sadar tentang bakat itu, karena mungkin orang-orang sekitar kamu juga acuh tak acuh, kamunya jadi kayak nggak pernah sadar kalau kamu bisa ngelakuin itu loh. Ini bener-bener strongly tuh kayak pesannya ya buat kalian kalau aku perlu rangkum. Si Taurus, oh my god, this is beautiful. Aku tuh ngerasa kalian tuh mungkin punya bakat seni, atau bakat masak mungkin, atau mengelola sesuatu hal. Mungkin bakat dalam investasi, bakat berkebun, atau bakat kamu bikin prakarya, karya seni, DIY craft, atau bakat apapun ya yang ada kaitan dengan seni, bunga. Bakat yang butuh kamu kembangkan secara bertahap, dengan sabar, dengan patiently, tapi suatu saat itu akan bertumbuh bagus gitu loh. Akan bertumbuh dan metik hasilnya sendiri, kalau kamu mau. Tapi teman-teman yang pilih nomor 2 ini, aku rasa sadar tidak sadar kalian mungkin punya, selain kamu punya trust issues yang besar dan bikin kamu takut buat join venture atau kerja sama dengan orang lain, atau bikin kamu takut buat belajar dari pengalaman orang lain, takut buat buka diri, kalian tuh juga punya rasa percaya diri yang mungkin bisa dibilang minim. Terlanjur takut dijudge, terlanjur takut nggak ada yang beli, terlanjur takut untuk earth sign reverse. Let's see. Persistent, patient, practicality. Tapi reverse ya tadi. Aku rasa kalian tuh mungkin juga tipikal yang kalau kamu udah mencoba suatu hal, kadang kamu pengen buru-buru ngelihat, atau pengen buru-buru metik hasilnya secara instan. Padahal ya, sesuatu hal yang sifatnya sustainable, atau suatu hal yang bisa diperjuangkan dalam jangka panjang, itu pasti memang butuh waktu gitu loh. Butuh waktu untuk ditanam, butuh waktu untuk dirawat, sebelum dia akhirnya bisa berbuah manis. Dan kalian tuh sadar tidak sadar, kadang-kadang kamu suka, dia udah pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru itu. Ada 7 house. Oh my god, this is beautiful. Ada 2 kartu yang jatuh. Kayaknya kartu sebelumnya, kayaknya pola sebelumnya tuh dapat 3 kartu oracle deh. Tapi kamu dapat 2, dan kamu dapat 4, tapi aku akan ambil dua-duanya, aku akan ambil semuanya. Kenapa? Karena 7 house sama 5th house itu sama-sama erat kaitannya dengan partnership, relationship, craft, terus kolaborasi, terus inner child healing. Dan tadi aku bilang kan, kunci sebetulnya buat kalian yang tertarik untuk memperbaiki kondisi finansial kamu dan tahu gimana caranya agar kamu bisa lebih kaya di kehidupan sekarang, itu adalah pertama, maksimalin bakat kamu, maksimalin potensi kamu, maksimalin talenta yang mungkin bisa kamu kembangkan. Cari tahu apa bakat, apa potensi, atau apa talenta yang itu bisa buat kamu jadi lebih populer mungkin, atau itu bisa buat kamu juga jadi lebih dikenal banyak orang. Kamu membuka diri untuk kolaborasi dengan banyak orang, kamu membuka diri buat berkenalan dengan banyak orang yang siapa tahu nantinya orang-orang baru itu bisa jadi channel, atau buka koneksi, buka peluang, buka kesempatan gitu loh buat kamu collab dan belajar banyak dari banyak orang. Kita nggak tahu loh siapa yang mungkin bisa Tuhan dan bisa semesta kirimkan buat bantu kamu expanding yourself, buat kamu untuk belajar banyak dari orang lain, buat kamu juga bisa belajar untuk berelasi, menjalin hubungan dengan orang lain, terus cari kesempatan dari orang lain. You guys have a lot of talents you don't realize. Kalian punya banyak talenta, kamu punya banyak bakat yang mungkin kamu gak sadar, atau kamu terlalu takut buat ngembangin, kamu terlalu takut buat coba, kamu terlalu takut untuk memaksimalkan talenta dan potensi ini.
Sayang loh, aku bisa bilang kalau misalnya ini nggak dicoba, sayang kalau misalnya ini nggak dimaksimalin. Karena yang rugi siapa? Kamu sendiri. Ibaratnya kayak udah dikasih bakat, udah dikasih talenta, nggak dimaksimalin, nggak dimanfaatin, tapi kamu sendiri yang ngeluh, kamu ngerasa kayak kurang, kamu ngerasa kayak nggak cukup, kamu ngerasa kayak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Belajar untuk bisa latihan lebih percaya diri sama dirimu sendiri. Kalau mungkin di antara kalian ada yang memang pernah punya trauma terkait kesabaran, kamu sulit merasa sabar, atau kamu punya trauma tentang pernah dikritik, pernah dibully, dan itu bikin kamu takut buat percaya atau takut buat pede sama potensi kamu, takut buat pede sama bakat kamu, atau kamu takut buat mengekspresikan diri, atau kamu takut buat percaya sama orang lain. Let it just stay in the past. Learn to forgive. Belajarlah untuk bisa mengampuni, belajarlah untuk bisa memaafkan. Entah kamu memaafkan dirimu sendiri atau memaafkan orang yang pernah nyakitin kamu, tapi terutama untuk memaafkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu terus-terusan memendam diri dan membatasi potensi kamu, membatasi perkembangan kamu cuman gara-gara kepahitan, yang rugi pasti kamu sendiri. Karena lagi-lagi, Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk mengirimkan kamu banyak orang-orang yang they're willing to help you, they're willing to help you grow. Mereka bakalan bantu kamu bertumbuh. Mungkin mereka akan mempertemukan kamu dengan banyak channel, koneksi, atau supplier, distributor, atau calon-calon klien kamu nantinya. Which is nice. It's really strongly related about partnership, self-confidence, and talents. Ini tuh erat kaitannya dengan bakat, talenta, rasa percaya diri, kolaborasi, kerjasama. Dan sama aku pengen ngomong satu hal, satu kalimat, satu statement buat kalian yang punya nomor 2. Learn to bravely put yourself out there. Beranikanlah dirimu untuk menunjukkan, membawa dirimu ke publik. Dan setelahnya biar semesta yang bekerja. At least kamu tunjukkan dulu bakat kamu, talenta kamu, potensi kamu di mana. Oke? Aku rasa itu semua buat teman-teman yang punya opsi nomor 2. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Business. Jangan lupa untuk follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 2 atau teman-teman yang pilih ayam sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. 3 itu ada salmon. Oke. Yang terakhir buat teman-teman yang pilih salmon. Lanjut buat yang terakhir buat teman-teman yang pilih salmon nomor 3. Kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang mungkin perlu teman-teman lakukan kalau kalian tertarik buat memperbaiki kondisi keuangan kamu, memperbaiki kondisi finansial kamu, dan jadi lebih kaya raya. Video ini juga sifatnya timeless, berarti kalau bisa nonton video ini kapanpun kamu merasa kamu butuh mendengarkan video ini, atau ya kapanpun mungkin video ini muncul ke home kamu, atau explore page kamu di YouTube. Oke, ada Ten of Swords, ada Page of Pentacles, ada Ace of Wands. Dan anehnya tiba-tiba kacamataku jatuh. Pas aku mau ngomong, dengan adanya Ten of Swords sama Page of Pentacles di 2 kartu pertama, kalian itu orang yang aku bisa bilang gampang overthinking. Dan kadang kamu gak sadar kalau misalnya apa yang kamu overthinkingin itu bikin kamu malah ribet sendiri. Kalian tahu nggak, lucunya adalah sebelum aku mulai reading, dari PAL 1, PAL 2, ke PAL 3, opsi nomor 1, opsi nomor 2, opsi nomor 3 itu sempat ada kejeda, too much. Sempat ada ketunda banyak nih. Tapi aku sempat tidur dulu sebelum lanjut reading buat sesi kalian gitu lah. Dan kamu dapat kartu paling banyak dibanding yang lain. Gak apa-apa. Aku sempat tidur dan aku sempat jeda dulu sebelum lanjut readingin sesi PAL nomor 3 atau teman-teman yang pilih salmon. Dan aku ngerasa pengen tidur karena aku ngerasa nggak siap aja. Kayak belum waktunya aja. Belum timingnya.
Aku merasa aku masih butuh waktu dulu buat diriku recharge, buat diriku ngisi ulang baterai diriku sendiri sebelum lanjut. And I feel like that's what you need to do more often in order for you to attract more wealth and more abundance. Aku rasa itu adalah suatu hal yang kamu perlu lakukan lebih sering lagi supaya kamu bisa menarik lebih banyak uang, menarik lebih banyak rezeki dan jadi kaya raya. Jangan terlalu memaksakan diri mengerjakan suatu hal yang mungkin itu di luar dari kapasitas kamu, di luar dari kemampuan kamu, di luar dari tenaga kamu, di luar dari apa yang mau kamu pertanggungjawabkan, di luar dari apa yang kamu bisa pertanggungjawabkan. Dan jangan sampai kamu memaksakan diri buat taking more than what you can handle. Kamu bilang iya, kamu ngerasa kamu sanggup, kamu ngerasa kamu bisa. Tapi sebenarnya ternyata mungkin kamu belum sesiap itu, atau belum sekuat itu, atau bakat kamu dan talenta kamu tuh belum siap gitu lah. Kamu belum siap aja, maka belum waktunya juga gitu lah. Dan teman-teman yang pilih nomor 3 ini sadar kamu punya tendensi suka ngebandingin diri sama orang lain. Kamu suka membandingkan pencapaian atau achievement kamu sama achievement orang lain. Kamu suka ngebandingin pencapaian atau achievement kamu sama pencapaian orang lain. Kalau kamu lihat orang lain misalnya mereka habis beli mobil baru atau habis beli gadget baru atau mereka habis melakukan suatu hal yang bombastis banget, suatu hal yang besar. Terus kamu langsung mulai entah ngerasa iri atau ngerasa minder atau ngerasa seakan kok mereka bisa tapi aku nggak bisa sih. Aku nggak tahu ya teman-teman yang pilih nomor 3, toh lagi-lagi ini general reading. Aku nggak tahu apakah kalian memang di masa lalu itu pernah mengalami kegagalan yang cukup signifikan atau kebangkrutan, atau kamu merasa kamu nggak berhasil dapetin apa yang kamu mau dan ujungnya kegagalan ini, rasa gagal ini yang buat kamu malah jadi gampang lupa untuk bersyukur. Kenapa? Karena yang kamu fokusin, yang kamu lihat ya cuman apa yang ada di atas langit aja. Tapi somehow aku pengen ngomong ke teman-teman, oke, di atas langit pasti masih ada langit. Dan di bawah bumi juga pasti masih ada inti bumi. Pasti akan selalu ada orang yang lebih sukses dari kamu. Dalam cara apapun, dalam skala apapun, dan siapapun. Tapi pasti ada juga orang-orang yang mungkin levelnya atau statusnya atau kastanya atau tingkat indikator kesuksesan mereka dalam cara dan dalam skala apapun itu di bawah kamu. Kalau kamu sibuk ngebandingin, lihat diri ke atas terus, kamu akan lupa kalau di bawah kamu tuh pasti masih ada orang yang mungkin mereka kagum sama kamu, atau mereka bahkan merasa hidupmu lebih baik dari mereka. Dan teman-teman yang pilih nomor 3 nih, kayak tadi aku bilang, aku contohin, kamu suka overthinking buat hal yang gak perlu gitu lah. Aku tadi pengen ngasih contoh kalau misalnya sebelum aku reading ini, sebetulnya aku ada sempat buka aplikasi gitu loh. Buka aplikasi order makanan virtual. Dan sebetulnya sudah beberapa hari tuh tiba-tiba aku ngidam durian montong. Yang sebetulnya kalau mau dipesan tuh bisa aja langsung pesan. Kalau nggak salah ya harganya itu sekitar 500 gram 250.000 atau 300.000. Dan memang standar gitu lah, bisa dipesan online pakai aplikasi pesan makanan. Cuman aku sempat hasad dan aku sempat ragu karena aku mikir aku cuma makan sendiri nih, nggak apa-apa sebetulnya, tapi aku adalah banyak pertimbangan aku yang bikin aku kayak habis nggak ya, kuat nggak ya, sanggup nggak ya, yang ujungnya aku tunda dan akhirnya nggak kebeli. Barusan pas aku tiba-tiba pengen aja feeling sebelum reading, aku cek dulu aplikasinya, aku cek dulu stoknya, ternyata sudah sold out. Nah, kalian mungkin punya isu kayak aku kayak gitu. Kamu tahu sebetulnya apa yang kamu mau, tapi kamu tunda terus. Ujungnya kamu nyesel. Ujungnya ketika kamu udah pengen banget tapi kamu nggak dapet ya karena kemarin kamu nggak ambil kesempatan itu, kamu nggak ambil potensi itu, kamu nggak ambil peluang itu.
Ada kartu The Magician sama Ace of Wands di sini dan The Lovers reverse buat love the decknya. Kalian tuh juga mungkin adalah kelompok orang yang kamu terbiasa berusaha mengerjakan segala hal sendirian. Bukannya berarti aku bilang kalian harus codependent atau harus ketergantungan sama orang lain. Tidak, tapi kalian yang pilih nomor 3 ini, kamu terbiasa bergantung sama dirimu sendiri. Dan itu mungkin bisa jadi buat kamu sulit atau buat kamu kesusahan percaya sama orang lain. Dan buat kamu juga sulit percaya sama orang lain, sulit buka hati sama orang lain. Padahal mungkin di sekitar lingkungan kamu atau di sekitar koneksi kamu, di orang-orang sekitar kamu, itu ada kok orang-orang yang ibaratnya Tuhan dan semesta mau kirimkan untuk bantu kamu manifestasikan harapan, untuk bantu kamu manifestasikan keinginan. Caranya gimana? Bisa jadi mungkin mereka yang kasih kamu kesempatan, peluang, opportunities, kesempatan buat self-expanding, atau kasih kamu koneksi-koneksi dan networking baru gitu lah. Tapi karena kamu terlanjur overthinking yang kayak, aduh kalau nanti gue bilang iya, kalau nanti gue deketin, kalau nanti gue dimanfaatin, gimana? Dibandingkan kamu nanya kayak, oke, apa ya yang mungkin mau diajarkan orang ini? Apa ya yang mau diajarkan oleh pengalaman ini? Ada banyak bakat dan potensi kamu yang belum dikeluarkan secara maksimal. Aku bisa bilang itu. Bakat atau potensi atau ilmu atau talenta yang mungkin sebetulnya bisa kamu monetize, bisa kamu kelola, bisa kamu jadikan untung, bisa kamu jual mungkin, bisa kamu jadikan jasa gitu lah. Tiba-tiba ada suara motor kan tadi barusan, kedengeran gitu loh sampai kamar. Tapi aku rasa kamu tuh suara motornya tuh lebih ke bukan faktor eksternal sih, aku rasa lebih ke kamu yang being conflicted with your own self, kamu yang merasa ragu dan kamu yang merasakan hati kamu bergejolak, kamu yang merasakan diri kamu bergejolak dan kamu bingung sendiri. Kamu bingung sendiri siapa yang mungkin bisa kamu percaya, kamu bingung sendiri siapa yang bisa kamu masukkan ke dalam circle kamu. Aku pengen ngomong buat teman-teman yang pilih nomor 3 sebetulnya. Yang udah lewat ya kasih aja, izinkan itu untuk lewat. Jangan kamu bawa-bawa, jangan kamu inget-inget, jangan kamu pikir-pikirin lagi terusnya gimana. Kalau mungkin ya kamu pernah dikhianati, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah merasa bangkrut karena kelakuan jahat orang lain, ditipu atau apapun, ya udah, ikhlasin, lepasin, tinggalin. Itu kejadian di masa lalu loh. Versi kamu di masa sekarang, versi kamu di present time itu masih punya banyak bakat, talenta, potensi yang sebetulnya bisa kamu asah. Banyak bakat, talenta, dan potensi yang sebetulnya bisa kamu maksimalkan. Bisa kamu coba gitu lah, bisa kamu ekspor. Jangan sampai cuma karena kamu ngungkit-ngungkit, tapi dulu dia ngehianatin aku, dulu si A, B, C, D, Z nyuri uang aku, dulu aku merasa tertipu, dulu aku begini, dulu aku gagal, dulu, yaudah kamu mikirin di masa lalu terus. Udah kamu hidup aja di present time, kamu hidup di masa sekarang. Entah kenapa aku agak merasakan self hate di sini, agak merasakan kamu bisa aja ngerasa benci atau marah sama dirimu sendiri atau marah sama orang lain, dan otomatis rasa marah, rasa kepahitanmu itu yang malah jadi blockage atau hambatan yang ngehambat rezeki kamu. Dan saran buat kalian, selain mengampuni, untuk supaya kamu bisa jadi buka pintu rezeki kamu adalah jangan takut buat eksplor bakat kamu, jangan takut buat eksplor bakat kamu, jangan takut buat eksplor talenta kamu. Kamu tahu nggak? Barusan tuh tiba-tiba baterainya habis. Anehnya baterainya habis. Emang aku udah pakai ini dari record yang nomor 2 sih. Record file nomor 2, tapi mendadak banget, tiba-tiba udah 11 menit, tiba-tiba baterainya habis gitu loh. Nah, tapi aku rasa bukan kebetulan, karena kamu masih maksain diri you take more than what you can handle. Kamu ngerjain lebih dari apa yang bisa kamu kerjakan. Terus kamu maksain diri buat
ngelakuin hal-hal yang kamu gak suka, kamu maksain diri untuk bertahan dalam mindset atau pola pikir, aku bisa bilang entah mindset atau pola pikir poverty mindset, atau kamu merasakan kamu kurang nggak punya terus, kamu capek sendiri pasti, kamu drain sendiri, bateraimu tuh drain sendiri. Kayak ibaratnya dibandingkan kamu melihat dunia itu dari perspektif, oh uang itu energi, rezeki itu energi, bakat dan talenta itu energi. Apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa bukan hanya monetizing, atau aku bukan hanya nyari cuan, nyari untung dari bakat dan talentaku, tapi apa yang bisa aku lakukan mungkin untuk berkembang lebih lagi, atau belajar lebih lagi, atau expanding lebih lagi. Apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa menghadapi ketakutanku dan memaksimalkan potensiku. Serius deh, aku benar-benar ngerasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini ada bakat atau ada talenta yang mungkin kamu nggak sadari atau kamu sadari, tapi kamu takut gitu loh, kamu takut buat memaksimalkan itu, kamu takut buat nyoba, yang ujungnya vibes atau energi dan mental kayak gini yang pasti bisa banget buat teman-teman yang pilih nomor 3 ini cepet banget jatuh atau gagal sebelum perang. Sebelum mulai aja udah insecure, belum mulai aja udah takut, belum mulai aja udah ragu gitu loh. Aku rasa pengen bilang aku terpanggil buat pengen bilang ke teman-teman kalau slow and steady wins the race. Nggak apa-apa kalau mungkin kamu ngerasa perjalanan kamu tuh lebih lamban dibanding orang lain gitu lah. House 3, connections. House 10, sih, discipline. Nggak apa-apa kalau perjalananmu tuh terasa lebih lamban dari orang lain, atau nggak secepat orang lain, atau prosesmu menuju kesuksesan itu nggak secepat orang lain. Nggak ada hal yang instan yang sifatnya permanen loh. Nggak apa-apa kalau dalam prosesmu yang mungkin terasa lamban, kamu butuh banyak waktu, kamu butuh lebih banyak waktu buat ngumpulin banyak ide, ngumpulin banyak ilmu, ngumpulin banyak informasi, ngumpulin banyak, aku bisa bilang sebetulnya resources atau equipments. Kamu ngumpulin banyak tenaga, informasi, aset. Bahkan menurutku informasi itu aset loh, ilmu itu aset loh. Supaya kita bisa tahu ke depannya strategi apa yang perlu kita ambil, langkah apa yang perlu kita ambil, dan kita bisa bertanggung jawab dengan keputusan atau langkah yang kita pilih. Dan teman-teman yang pilih nomor 3, yang pilih Salmon ini, kamu tuh pengen aku ngerasa vibes kalian tuh pengen maju, tapi kadang kamu masih suka kebayang-bayang masa lalu, dan karena kamu masih suka kebayang-bayang atau keinget-inget masa lalu, kamu jadi nggak bisa maksimal hidup di present time, nggak bisa hidup maksimal di waktu sekarang, dan ujungnya malah kamu nggak sadar sama bakat kamu, nggak sadar sama potensi kamu, nggak sadar sama kesempatan atau koneksi yang bisa Tuhan dan semesta bukakan untuk bantu kamu expanding atau expansion. Stuck doang gitu loh, sayang di kamu. Bottom of the deck-nya ada House 12, spirituality, transcendence, karma, sacrificial, service, and healing. Aku bilang kan tadi, untuk kamu bisa jalan maju tuh kamu harus nyembuhin diri kamu dulu dari trauma atau luka dan kepahitan dari masa lalu. Entah kamu pernah dikhianati, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah merasa takut gagal, kamu pernah merasakan kamu gak berdaya, kamu gak cukup, kamu gak ini, kamu gak itu. Segala bentuk traumanya, trauma dengan orang, atau trauma kamu takut kehilangan, lepasin dulu, ikhlasin dulu, tinggalin dulu. Bebaskan dirimu untuk kamu bisa mulai tulis lembaran baru, rewrite your story, tulis lembaran baru, buka koneksi baru, buka diri buat ilmu dan pengalaman-pengalaman baru, supaya nantinya sambil kamu berjalan, sambil kamu berproses, kamu bisa dapat inspirasi, kamu bisa dapat motivasi, kamu bisa dapat semangat baru, dan kamu bisa dapat mungkin ide-ide bisnis atau kesempatan-kesempatan dan peluang untuk cari kerjaan baru di bidang dan di lingkungan yang lebih sehat gitu lah.
Jangan sampai malah kamu udah sadar kamu nggak nyaman, tapi kamu maksain diri, terus ujungnya kamu drain. Atau kamu udah sadar kamu terbelenggu sama ketakutan atau bayang-bayang masa lalu, tapi kamu maksain diri, kamu capek sendiri. Ujungnya malah nggak produktif. Ujungnya malah nggak maksimal. Aku pengen ngomong untuk merangkum pesan buat teman-teman yang pilih nomor 3 atau yang milih salmon. Jangan nutup diri sama berkat. Jangan nutup diri sama berkat cuman gara-gara kamu ngerasa takut, atau cuman gara-gara kamu ngerasa nggak layak, atau jangan kamu sampai menutup diri sama berkat cuman gara-gara kamu nggak merasa nggak pantas atau insecure terus-terusan. Oke? Aku rasa itu semua sih buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Dan jangan takut buat explore bakat kamu atau potensi kamu. Mungkin kesannya akan terkesan klise sih, tapi for real, kamu tuh banyak. Aku benar-benar merasa kalian tuh punya bahkan harta karun bakat yang kamu belum buka, atau kamu pernah buka terus kamu tinggalin lagi. Ada talenta yang you left them at the back burner, you abandon them at the back burner. Ada talenta atau bakat, ada potensi yang kamu tinggalin gitu loh. Atau kamu mungkin beranggapan bakat dan talenta itu nggak ada. Kenapa sih? Yang sayang, yang rugi kamu sendiri loh. Kalau kamu nggak pede sama bakat dan talenta sama potensi ini sendiri. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih salmon. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian penonton baru. Dan follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Berarti kalau gitu, semua pesan yang perlu aku sampaikan dan semua pesan yang aku rasa perlu aku sampaikan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 salmon, 2 ayam, atau 1 telur sudah disampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau di antara kalian mungkin juga ada yang tertarik buat konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga ada di Instagramnya Lesion Priestess. Anyways, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.